Jago trik, jagonya trik unik dan menarik, video yang ke-43 untuk tes P3K tahun 2021, rahasia soal manajerial beserta bagaimanakah trik untuk penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan baru sangat kaku dan tidak terlalu memahami kondisi pasar. Sementara itu, Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku serta menerima semua masukan dari tim kerja. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua anggota tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja, karena sebagai atasan beliau harus mampu mengkoordinasikan tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Atau E. Sepakat dengan anggota tim lain untuk biasa saja, karena semua anggota mengetahui perilaku beliau yang kaku. Oke, berdasarkan aspek tersebut ada hal yang dinilai, yaitu pada aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Alasannya di sini karena Anda memiliki kemampuan untuk memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Namun masalahnya atasan Anda ini adalah orang yang sangat kaku. Aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain tidak harus dilakukan oleh atasan perusahaan atau seorang pucuk pimpinan saja. Namun sebagai staf, sebagai anggota, Anda pun memiliki hak untuk melakukan hal tersebut meskipun dengan cara yang berbeda. Oke, jika posisi Anda adalah sebagai atasan sebagai atasan, maka langkah atau tindakan untuk menggerakkan bisa dilakukan dengan cara memerintahkan. Namun, jika Anda sebagai staf atau sebagai anggota, maka tindakan yang tepat untuk menggerakkan orang lain di sini adalah dengan memberikan ide atau saran yang rasional kepada orang tersebut. Bagaimanakah cara Anda agar atasan yang sangat kaku tersebut itu memahami dan mau menerapkan strategi yang Anda miliki? Di sini kita ingat, karena tidaklah mudah untuk menggerakkan orang yang sangat kaku untuk berbuat sesuai yang kita inginkan. Di sini, kemampuan Anda dalam aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ayo coba kita analisis dari masing-masing jawaban. Dari pilihan jawaban yang A, ini artinya kita tidak melakukan apa-apa karena di sini hanya seharusnya. Artinya kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Jadi alasan dari pilihan jawaban yang A sangat tidak tepat. Alasannya karena kata seharusnya hanya merupakan sebuah harapan agar sesuatu hal tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Namun harapan yang Anda inginkan tidak dibarengi dengan tindakan yang konkret, yang nyata, yang bertujuan untuk mewujudkan harapan tersebut. Jadi, pilihan jawaban yang A di sini memiliki kesan bahwasanya Anda hanya menunggu sebuah keajaiban. Sehingga atasan yang Anda ini sadar dengan sendirinya bahwa seharusnya beliau harus seperti ini, harus bersikap terbuka seperti itu. Sekarang kalau pilihan jawaban yang B di sini tepat, alasannya sangat berbeda dengan jawaban sebelumnya, yaitu jawaban yang A, yang hanya berharap saja. Pada pilihan jawaban yang B di sini, Anda sudah melakukan tindakan yang konkret, tindakan nyata, dengan cara mengajukan secara pribadi kepada atasan tentang kemampuan dan strategi untuk memperbaiki sebuah kinerja dari perusahaan. Nah, pilihan jawaban yang B di sini langsung menuju sasaran, to the point ya. Sasaran permasalahan langsung. Dan kita ingat, lebih efektif. Karena Anda mempunyai kemampuan dan strategi tersebut sehingga hanya tinggal dikomunikasikan saja dengan atasan Anda. Sekarang kalau kita lihat pilihan jawaban yang C, di sini
Pilihan yang C di sini sekilas merupakan jawaban yang tepat. Alasannya karena Anda mengajak atasan dan semua anggota tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Ingat, tindakan tersebut bisa menjadi tindakan nyata agar atasan yang kaku tersebut dapat menerima ide-ide dari semua anggota. Tapi perlu diingat di sini, yang menjadi permasalahan di sini tindakan Anda melampaui kapasitas Anda sebagai seorang staf atau sebagai seorang anggota. Jika kita perhatikan secara seksama, di sini Anda seolah-olah membuat acara sendiri, yaitu diskusi. Kemudian setelah itu atasan serta semua tim diajak untuk mengatur jadwal diskusi rutin tersebut. Jadi C menjadi tidak tepat. Kalau kita perhatikan pilihan jawaban yang D dan pilihan jawaban yang E, ini bisa langsung kita eliminasi. Alasannya, karena dua pilihan jawaban tersebut, tindakan tersebut hanyalah hampir sama dengan A. Hanya menunggu keajaiban dengan terus berharap tanpa dibarengi oleh sebuah tindakan yang konkret atau tindakan nyata untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi jelas, berdasarkan uraian tadi, analisa tadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Jadi, berdasarkan analisis awal saja kita sudah mengetahui bahwasanya pilihan A, D, sama E di sini kan tanpa tindakan nyata. Berarti langsung kita eliminasi. Tinggal tersisa pilihan jawaban B sama C. C bagus tapi melampaui kapasitas Anda. Selanjutnya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita perhatikan di sini Anda ditunjuk oleh atasan ya untuk menjadi ketua tim dalam sebuah kegiatan. Kemudian Anda menginginkan kegiatan yang sudah dipercayakan oleh atasan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Anda mengadakan rapat persiapan kegiatan dimaksud. Bahwa sebelum rapat dimulai sebelumnya, Anda telah mempersiapkan rancangan kegiatan menurut versi Anda. Apa yang akan Anda lakukan dalam rapat persiapan tersebut? A. Memaparkan rencana kegiatan yang telah Anda buat di hadapan anggota tim. B. Meminta saran, pendapat, dan ide dari anggota tim terkait rencana kegiatan yang telah Anda buat. C. Melakukan konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan yang telah Anda buat. D. Memberikan argumentasi terkait rencana kegiatan tersebut agar disetujui oleh anggota tim. Atau E. Memberikan gambaran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana yang telah dibuat oleh Anda kepada anggota tim. Oke, di sini berdasarkan soal tersebut, di sini Anda diberikan kepercayaan oleh atasan untuk menjadi ketua tim dalam sebuah kegiatan. Anda sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Hal ini bisa kita lihat dari persiapan Anda untuk membuat rancangan. Bahkan sebelum rapat persiapan dimulai, bagaimana sikap tepat untuk mensukseskan kegiatan yang telah dipercayakan oleh atasan. Kemudian bagaimana kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan tim yang telah dibentuk. Kita analisa dari pilihan jawaban yang A. Di sini merupakan jawaban yang cukup tepat. Alasannya karena dalam rapat persiapan tersebut Anda memaparkan rencana kegiatan yang telah Anda buat di hadapan anggota tim. Tujuannya agar semua anggota tim itu mengerti bagaimana rencana Anda dan bagaimanakah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah Anda buat. Kalau kita melihat pilihan jawaban yang B, di sini merupakan jawaban yang tepat. Kalau A, saya rasa hanya cukup tepat saja. Yang lebih baik di sini adalah pilihan jawaban yang B. Alasannya mengapa? Di sini Anda bekerja tidaklah sendirian. A, di sini terkesan Anda mendominasi dan terkesan Anda bekerja sendiri. Berbeda dengan jawaban yang B, Anda memiliki anggota tim yang bisa memberikan saran,
pendapat, dan ide agar rencana yang Anda buat menjadi lebih baik. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang C merupakan jawaban yang kurang tepat. Alasannya karena atasan Anda telah mempercayakan, ya, karena di sini soalnya kan konsultasi, ya. Berarti di sini ingat di soal tersebut atasan Anda telah mempercayakan tugas tersebut kepada Anda. Kemudian Anda pun sudah memiliki tim untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada Anda tersebut. Jadi C tidak tepat. Di pilihan jawaban yang D sama E, di sini hampir sama dengan pilihan jawaban yang A. Artinya kurang tepat, ya. Kalau kita lihat di sini memberikan argumen terkait rencana, ini lebih ke individual, lebih kita bekerja sendiri. Jadi, berdasarkan ulasan tersebut, maka aspek yang dinilai dalam soal di sini adalah aspek untuk bekerja sama dalam tim, dalam kelompok. Nah, tindakan yang sesuai atau tindakan yang paling tepat adalah di pilihan jawaban yang B. Artinya ada keterlibatan dari anggota tim kita dengan cara memberikan saran, pendapat, dan idenya, sehingga rencana tersebut menjadi semakin baik. Lanjut kita di contoh berikutnya untuk bagaimanakah cara kita menganalisis untuk tipe-tipe soal manajerial. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal. Ingat, kesalahan fatal. Sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimanakah tindakan Anda? A. Berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. B. Memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. D. Bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Atau E. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Oke, di sini kalau kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal di sini, Anda berada pada posisi sebagai seorang pegawai pada perusahaan ternama. Nah, pokok permasalahannya di sini Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal. Ingat, kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimanakah langkah atau tindakan Anda dalam kondisi tersebut? Baik, kita analisis dari masing-masing pilihan jawaban. Di pilihan jawaban yang A di sini kurang tepat. Berusaha memperbaiki sendiri di sini kurang tepat. Alasannya karena pada soal dijelaskan bahwasanya kerusakan itu sangat fatal. Artinya kerusakan yang terjadi itu sangat berbahaya, yaitu sistem dan database perusahaan rusak. Apabila Anda sendiri yang memperbaikinya, maka dikhawatirkan akan menambah kerusakan tersebut, akan memperparah kerusakan tersebut. Sehingga sebaiknya permasalahan ini harus diserahkan kepada ahlinya. Ahli gitu. Sekarang kalau kita lihat di pilihan jawaban yang B, ini adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Alasannya karena bentuk tanggung jawab yang Anda lakukan dalam kondisi tersebut, yaitu dengan memanggil ahli IT untuk memperbaikinya. Kita ingat bahwasanya kerusakan yang terjadi adalah fatal. Artinya kerusakan yang terjadi sangat berbahaya. Bila tidak ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, akan menyebabkan kerusakan tersebut semakin fatal. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang C, di sini artinya kurang tepat. Alasannya, meskipun kita lihat sepintas, jawaban ini terlihat sebagai tindakan yang bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwasanya Anda sebagai seorang yang bertanggung jawab. Tapi ingat, dengan memberikan gaji bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud dalam soal. Sekarang kalau kita lihat di pilihan jawaban yang D, di sini juga kurang tepat. Alasannya karena kerusakan yang terjadi di sini
Ingat, kerusakan fatal atau berbahaya, maka sebaiknya serahkanlah semua kepada ahlinya. Kemudian di pilihan jawaban yang E, tetap tenang dalam bekerja, artinya di sini sangat-sangat tidak tepat. Alasannya karena tindakan ini menunjukkan bahwasanya kita tidak melakukan apa-apa. Ya, artinya kita tidak peduli dan tidak memiliki wawasan yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Artinya di sini kita hanya berharap sebuah keajaiban, tapi tanpa tindakan yang nyata. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah kita panggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. Oke, lanjut di soal nomor 4 ya, latihan tes P3K bersama Jago Trik ya. Jagonya trik unik dan menarik. Di soal yang keempat di sini Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimanakah sikap Anda? A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. D. Mengeluarkannya dari tim serta menuntut pertanggungjawaban. Atau E. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut. Oke, kita akan bahas di sini. Ingat, Anda berada pada posisi sebagai seorang ketua tim yang dipercaya oleh atasan untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan yang penting. Adapun permasalahannya di sini terdapat rekan kerja tim Anda yang melakukan kesalahan yang cukup fatal karena melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SOP. Bagaimanakah sikap Anda sebagai ketua tim? Kalau kita lihat di sini pilihan jawaban yang A merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat, membicarakan dengan atasan di sini. Alasannya karena atasan telah mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Anda sebagai ketua tim, sehingga Anda dituntut untuk dapat mengambil keputusan terkait permasalahan tersebut. Kalau lihat di pilihan jawaban yang B merupakan pilihan jawaban yang tepat. Alasannya berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Lihat di sini, walaupun Anda adalah seorang ketua tim, ingat, dalam pengambilan keputusan sebaiknya tetap kita diskusikan dengan rekan kerja lainnya agar keputusan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Anda memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang C, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan, di sini kurang tepat. Alasannya karena Anda seorang ketua tim, sehingga Anda pun tidak lepas dari pertanggungjawaban dari kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tadi. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang D, merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya di sini adalah karena Anda tidak menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, langsung mengeluarkan ya. Di sini sebagai seorang ketua tim harus menjaga kekompakan tim. Sebagai ketua tim sebaiknya juga Anda berdiskusi dahulu dengan rekan kerja lainnya dalam pengambilan sebuah keputusan. Ingat, tujuannya adalah agar keputusan yang dihasilkan tersebut lebih baik dan tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks atau lebih besar. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang E, di sini juga jawabannya tepat. Alasannya apa? Karena menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja kita tadi merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja tersebut. Nah, berdasarkan analisis tadi ada dua opsi jawaban yang saya rasa benar. Tinggal kita pilih yang terbaik yang mana, yaitu di pilihan jawaban yang B sama pilihan jawaban yang E.
Adapun jawaban yang lebih tepat di sini lebih ke pilihan jawaban yang B. Alasannya pada pilihan jawaban yang B, Anda menganalisis permasalahan dan mendiskusikan solusinya berdasarkan atau bersama-sama rekan kerja lainnya. Sedangkan pada pilihan jawaban yang E, Anda lebih cenderung menganalisis permasalahan dan solusinya di sini sebagai seorang diri atau sebagai seorang ketua tim. Mendiskusikan solusi bersama rekan kerja lainnya di sini lebih mempunyai peluang untuk menemukan solusi yang terbaik dan tidak menimbulkan permasalahan baru dan tidak bersifat subjektif. Artinya memperkecil subjektivitas kita. Dan yang penting menunjukkan bahwasannya Anda memiliki kemampuan dalam menjaga kekompakan tim. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 5 ya. Saya ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek padahal saya adalah pegawai baru yang belum memiliki banyak pengalaman. A. Meminta pimpinan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menunjuk saya sebagai pemimpin proyek. B. Menerima tanggung jawab tersebut dengan semangat belajar yang tinggi. C. Menyanggupi untuk menjadi pemimpin proyek dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada pimpinan bahwa saya belum punya pengalaman yang cukup. D. Tidak mengambil kesempatan tersebut karena sadar bahwa kapasitas saya belum cukup untuk memimpin sebuah proyek. Atau E. Memberikan saran kepada pimpinan untuk menunjuk rekan kerja yang lain yang lebih pantas. Oke, jika kita cermati di soal di sini kita dihadapkan kepada dua situasi. Yang pertama adalah Anda ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek. Yang kedua, di sisi lain Anda adalah pegawai baru yang belum punya banyak pengalaman. Tapi ingat, pimpinan menunjuk Anda tentunya sudah melihat berbagai pertimbangan tentang diri Anda. Tentu pimpinan sudah menganggap bahwasannya Anda mampu untuk menjadi pemimpin dalam sebuah proyek. Sehingga langkah yang harus Anda lakukan di sini adalah harus menerimanya. Dari kelima pilihan jawaban tersebut, dari A sampai E, hanya opsi pilihan jawaban yang B yang menerima tanggung jawab tersebut, yaitu menerima tanggung jawab tersebut dengan semangat belajar yang tinggi. Jadi untuk soal ini lebih mudah analisisnya, karena hanya satu opsi yang menerima sebuah tanggung jawab. Jelas, jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 6 ya. Saya diminta membentuk sebuah tim untuk mengerjakan sebuah program yang diberikan oleh pimpinan. Berikut adalah alternatif yang saya ambil dalam membentuk tim tersebut. A. Tim disusun dari orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dalam bekerja. B. Menyusun tim dengan jumlah personil yang banyak agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. C. Memilih orang-orang yang ahli sesuai dengan bidangnya agar pekerjaan selesai dengan hasil yang optimal. D. Melakukan penawaran umum kepada para pegawai untuk mengikuti seleksi anggota tim dan menetapkan standar kompetensi. Atau E. Menyerahkan kepada pimpinan untuk menyusun sebuah tim kerja. Oke, kita akan bahas di sini, kita analisis. Kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Sekilas pilihan jawaban yang A di sini bagus ya. Karena memilih orang yang berkomitmen tinggi dalam bekerja. Tapi perlu diingat, harus sesuai dengan bidang keahliannya. Jika kita memilih berdasarkan opsi ini, dikhawatirkan ada bidang-bidang tertentu yang banyak sekali orangnya, dan ada bidang yang lain yang kekurangan orang. Karena memilih berdasarkan komitmen di sini kan tidak sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau di pilihan jawaban yang B, menyusun tim dengan jumlah personil yang banyak. Di sini kita ingat bahwasanya personil yang banyak belum tentu atau belum menjamin membuat pekerjaan tersebut cepat selesai atau tidak menjamin sebuah efektifan dalam sebuah pekerjaan. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang C sekarang, di sini tepat, yaitu kita pilih orang-orang yang ahli sesuai dengan bidangnya di sini.
Karena dengan memilih orang-orang yang ahli sesuai dengan bidangnya, maka pekerjaan yang dilakukan akan selesai dengan hasil yang optimal. Kalau di pilihan jawaban yang D, saya rasa kurang tepat. Karena yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama di sini karena butuh ada penawaran-penawaran tertentu. Kemudian di pilihan jawaban yang E juga tidak tepat karena sudah tidak sesuai dengan pernyataan dalam soal. Di sini kan menyerahkan kepada pimpinan. Ingat, di soal adalah saya diminta membentuk sebuah tim. Artinya, pimpinan sudah mempercayakan semua itu kepada Anda. Artinya, Andalah harus melaksanakan tanggung jawab tersebut. Artinya, jika pilihan jawaban yang E di sini, kita tidak bisa melaksanakan tugas tersebut. Jadi jawabannya jelas pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 7. Oke, di soal nomor 7, pekan depan akan dilaksanakan rapat untuk menyiapkan anggaran tahun yang akan datang. Pimpinan memberikan kesempatan kepada semua anggota tim anggaran untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan penyusunan anggaran. Saya adalah salah seorang anggota dari tim anggaran tersebut. Maka sebaiknya yang saya lakukan adalah A. Memberikan ide yang konservatif, yang penting saya memberikan masukan kepada pimpinan. B. Menunggu rekan yang lain memberikan ide, lalu saya sempurnakan ide tersebut pada saat rapat berlangsung. C. Saya tidak menyiapkan ide sama sekali karena takut ide saya ditolak. D. Menyiapkan konsep berupa terobosan yang saya harapkan dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu. E. Menyiapkan ide dan akan menyampaikan ide tersebut hanya jika saya ditanya oleh pimpinan. Ini soal nomor 7 ini lebih mudah ya, karena sudah terlihat jawabannya cukup jelas, yaitu dalam menyampaikan ide kita harus menyiapkan sebuah konsep yang berupa terobosan-terobosan baru yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu. Jadi jelas ini lebih ke D. Yang A, ide yang konservatif, yang penting saya memberi masukan. Ini kata nggak boleh. Yang penting saya memberikan masukan, artinya masukannya berupa asal-asalan. Yang B di sini menunggu rekan lain untuk memberikan ide, saya sempurnakan, juga kurang tepat. Di situnya yang tepat. Yang C, saya tidak menyiapkan ide sama sekali, malah kurang tepat, tanpa ada tindakan nyata. Yang E, di sini menyiapkan ide, tapi hanya jika saya ditanya oleh pimpinan. Artinya tidak ada komitmen di sini. Jadi jelas ini yang nomor 7. Lanjut kita di soal nomor 8 ya. Saya memiliki sebuah ide pengendalian intern untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang telah terjadi selama ini di kantor. Upaya saya untuk menjadikan ide tersebut menjadi sebuah program dan solusi dari permasalahan yang ada adalah A. Meminta waktu kepada pimpinan atau kepala seksi pengendalian intern untuk menjelaskan ide tersebut. B. Membentuk tim kecil untuk mematangkan ide tersebut, kemudian saya mengusulkannya kepada pimpinan. C. Ragu untuk menyampaikan ide karena selama ini pimpinan perusahaan masih koruptif dan takut jika karier saya bermasalah. D. Memulai untuk menerapkan ide tersebut di lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Jika berhasil maka saya yakin bahwa ide tersebut akan diterima oleh pimpinan. Atau E. Mengusulkan ide tersebut jika pimpinan telah diganti dengan pimpinan yang baru sehingga akan lebih mudah untuk meyakinkan pimpinan. Oke, di sini tugas dalam hal pengendalian intern untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan di sini merupakan hak dan wewenang dari sebuah pimpinan, dari seorang pimpinan. Maka kita tidak bisa melakukannya secara sepihak. Langkah terbaik di sini adalah meminta waktu kepada pimpinan atau kepada kepala seksi pengendalian intern untuk menjelaskan ide tersebut sesuai dengan posisi Anda ya sebagai anggota atau sebagai staf di sini. Kalau sebagai pimpinan maka langkahnya langsung pengendaliannya ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyak deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan.
Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Atau E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Oke, kita lihat di sini ada topik orientasinya adalah kepada orang lain dengan menunjukkan etikat yang baik, memberikan empati dan kepedulian terhadap sesama. Di sini namun ingat kapasitas Anda yang dimiliki di sini harus tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Anda harus tetap berbuat baik dan kerjaan atau pekerjaan Anda harus tetap berjalan. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 sini kita perhatikan sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Di sini yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Atau E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Lihat di sini kita harus memiliki semangat untuk berprestasi. Ingat, sebagai seorang peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan yang terbaik Anda, mengerahkan semua kemampuan Anda agar perusahaan Anda menjadi juara. Hal ini menunjukkan bahwasanya Anda adalah karyawan yang semangat, yang penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan semua usaha semaksimal mungkin. Jadi, saya tak cukup hanya berpartisipasi, saya harus menjadi juaranya. Jelas di sini. Jadi tanpa ada pengecoh untuk soal nomor 10 di sini, jelas di pilihan jawaban yang B. Oke, demikian. Jangan lupa like, subscribe Jago Trik ya. Kita berikan bagaimanakah cara analisisnya agar Anda tidak terjebak dengan jawaban yang kurang tepat ya. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Selalu tonton kami di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.